Tahu, masyarakat sekarang sudah mulai menilai. Kenapa bilang? Partai yang paling aneh itu adalah partai PDIP. Kenapa bilang? Waktu menang 2 kali, diam-diam saja. Tapi waktu kalah, keluar-keluar sampai ke Kutub Utara. Mulailah menyalahkan yang inilah, menyalahkan yang itulah, menyalahkan yang di sanalah, menyalahkan yang di sinilah. Nggak dewasa. Kayak anak-anak kalau jatuh, biar tahu kalian, jatuh misalnya di lantai tersandung dia kan, apa katanya? Siapa yang nakal? Siapa yang nakal? Oh, nakal lantainya ya katanya. Lantainya lah dipukul mamanya. Begitu juga contohnya dia nggak hati-hati, dia kan kejedot tembok contohnya, pak katanya kan terbentur kepalanya, nangislah dia, siapa kenapa nak kenapa? Ditunjuklah tembok itu biar nangisnya diam, pikir mamanya kan, dipukulnya lah temboknya itu, nakal tembok ini, padahal yang nggak hati-hati si anak tersebut. Tembok itu kan tidak bisa bergerak, lantai itu pun juga itu yang dipijak-pijaknya. Koreksi diri dong bro. Ini mulai kalian mempersalahkan partai coklat lah, ASN lah, aparat pemerintah lah. Kenapa itu Deddy Sitorus bikin pertemuan? Tulisannya di situ adalah kejahatan pilkada yang ada di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Utara. Kenapa nggak ada di situ nama Jakarta? Karena menang. Kenapa nggak ada di situ Bali? Karena menang. Mulailah orang ini mempersalah-salahkan kepolisian. Terikut-ikut Tito Karnavian, Listio Sigit, termasuklah dari situ Bapak Udaku ya, karena Bapak Udaku juga polisi. Bapak udah lihat Deddy Sitorus disalah-salahkannya Bapak udah. Bapak tua aku di sana juga polisi loh. Kulaporkan kau nanti. Jangan pernah mempersalahkan sesuatu ya karena kalah ya kita salahkan orang lain. Introspeksi diri, evaluasi diri. Periksa apa yang bisa kalian pelajari dari pilkada tahun ini supaya menjadi pelajaran di tahun mendatang. Gitu loh. Kan bukan cuma sekali aja pilkada. Masih panjang. Indonesia ini masih berdiri sampai kiamat. Kita dengar dulu si Deddy Sitorus ini. Agak lain muncungnya ini gue tengok. Mana dia dengarkan kalian dulu ya. Tapi tolong kalau kalian dengarkan Deddy Sitorus ini jangan kalian lempar-lempar HP kalian. Kami di PD Perjuangan terus terang sedih karena yang dimaksud partai coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah nanti. Kawan-kawan PD Perjuangan, Ibu Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri adalah orang yang memisahkan kepolisian Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah reformasi. Dengan harapan institusi kepolisian menjadi instrumen negara untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan, menjaga keselamatan rakyat, melayani, to serve and to protect. Tetapi yang terjadi
tidak saja pada pemilu presiden dan legislatif, lebih parah lagi pada pemilu di Komisi 2, di Komisi 3 kemarin secara telanjang hal itu diangkat oleh salah satu anggota DPR RI di depan Listio Sigit. Dan saya kira itu tidak bermakna apa-apa karena kemudian kita tahu sampai 27 sampai menjelang TPS tutup masih terjadi serangkaian aksi-aksi di berbagai tempat untuk mempengaruhi. Apa yang disalahkan? Listio Sigit. Deddy Sitorus, yang kau salahkan itu Adian Apitupulu. Ketua pemenangkan kalian itu Adian Apitupulu atau Listio Sigit? Nggak usah banyak cerita dong. Kalau sudah, ini sekarang logikanya begini. Kalau Listio Sigit berarti kalian bilang ada mobilisasi besar-besaran. Listio Sigit itu kepala Kepolisian Republik Indonesia. Berarti ada mobilisasi besar-besaran di seluruh provinsi di Indonesia. Kan begitu. Nah, kenapa di Jakarta kalian bisa menang? Nah, kenapa kalian bisa di Bali menang? Bahkan di Bali dari 8 kabupaten itu 7 ada 6 bupati yang menang. Dan ada beberapa daerah-daerah lainnya di mana PDIP mencalonkan diri di kabupaten juga menang. Ya, kan begitu. Nggak logika gitu loh. Kalau sudah Bapak Kapolri contohnya memobilisasi, berarti nyampe dia itu ke Kapolda, nyampe juga ke Kapolres, nyampe juga ke Kapolsek. Kan begitu. Nah, sekarang kenapa nggak merata kalian itu dibasmi di mana-mana? Kecuali kalau misalnya tidak ada satu daerah pun di Indonesia ini kalian menang, baru cocok kalian ngomong begitu. Kan begitu. Ini kau ngaku sendiri kau. Kita menang di 16 provinsi. Iya kan? Jadi itu artinya apa? Kalian bisa menang oleh karena ada pengamanan dari Bapak Kepolisian. Jangan kambing hitamkan kepolisian lah. Udahlah, pengalaman Pilpres kemarin itu jangan dibawa lagi sekarang. Kalau begitu terus kalian 2029 nggak akan ada lagi PDIP. Terus terang aja aku bilang, coba kita lihat dulu sejarahnya. Mulai dari tahun 97 atau 98 ya, pemenang pertama itu PDIP. Oke, 2004 ya. 2004 itu ternyata PDIP nggak menang. 2004 itu PDIP langsung tenggelam. Karena apa? Karena rakyat sudah melihat, karena rakyat sudah merasakan kekecewaan. Oleh karena 2 tahun pemerintahannya Megawati, 2 tahun juga masyarakat tidak menikmati kepuasan dan tidak menerima faedah. Ada lapung faedah, pung Indosat dijual. Laku keras. Sekarang begini, ya kan, kalau memang betul. Sekarang begini ya, aku bilang sama kalian ya, aku bukan fitnah. Kalau memang betul-betul masyarakat cinta sama PDIP dan juga cinta kemarin itu sama Megawati, kenapa nggak bisa 2 periode? Deddy Sitorus jawab dulu ini. Kenapa nggak bisa 2 periode? Bapak SBY karena dicintai masyarakat 2 periode. Bapak Joko Widodo karena dicintai rakyat 2 periode. Mana tahu nanti Bapak Prabowo juga sangat dicintai rakyat juga 2 periode. Nah, kalian enggak. Kalian menang cuma di tahun 98. 97 ya, lupa aku. 2004 tenggelam. Ya, udah ku baca datanya semua sama aku. Karena apa? 2004 itu juara pertama Golkar, juara kedua PKB, juara pertama Golkar, juara 2 PDIP, juara ketiga PKB. Kan begitu. Setelah itu 2009 ya, 2009 pemenangnya siapa? Pemenangnya Demokrat. Ya, Demokrat pemenang pertama, pemenang kedua Golkar, pemenang ketiga kalian. Perhatikan ini. Tahun 97 awal reformasi ya, PDIP itu juara 1. 2004 juara 2. 2009 3.
Kan begitu. Nah, sekarang ada sosok Bapak Joko Widodo. Makanya kalian 2014 naik lagi menjadi ranking 1. Kan begitu. Ranking 1 PDIP, yang kedua Golkar, yang ketiga Gerindra. 2019 begitu juga. Yang pertama PDIP, yang kedua Golkar, yang ketiga Gerindra. 2024 begitu juga. Yang pertama PDIP, yang kedua Golkar, yang ketiga Gerindra. Kan begitu. Ya udah, apa lagi coba? Masalahnya begini Ibu, ya kan? Sekarang Ibu itu tidak boleh mempersalahkan yang sana, yang sana, yang sana, yang sana. Karena Bapak Prabowo pun juga kemarin kalah waktu berpasangan sama Ibu, nggak mempersalahkan siapa-siapa tuh. Bapak Prabowo juga kalah 2 kali sama Bapak Joko Widodo, nggak mempersalahkan siapa-siapa tuh. Walaupun kawan-kawannya dan juga di belakangnya itu mempersalahkan pemerintahan yang ada pada saat itu. Tapi ujungnya apa? Nerimo kan? Masa sebagai seorang negarawan mengeluarkan pidato seperti itu? Itu Bu, bukan pidato namanya Bu. Itu namanya curhat sakit hati. Ya, pidato yang kemarin. Ini dari Sitorus begitu juga. Sudah mulai dia bermain api, sudah mulai dia menuding menuding Listio Sigit, menuding Tito Karnavian. Sekarang begini aja deh, kau tuding aja Bapak Prabowo sekalian. Kau kan selalu berbicara ada campur tangan kekuasaan, ada campur tangan kekuasaan, ada campur tangan kekuasaan. Gamblang aja bilang ini salah Bapak Prabowo gitu loh. Ini permainannya Bapak Prabowo gitu loh. Kalian begitu kalian. Waktu berkuasa kalian gak ingat sama rakyat. Begitu kalian gak berkuasa kalian mengatasnamakan rakyat. Kalah apa? Udahlah, kemarin yang kalian bahas itu, yang kalian salahkan yang kalian permasalahkan itu kepolisian. Anda sekarang berkembang lagi itu Deddy Sitorus, yang disalahkan juga ASN. Parcok Partai Coklat itu kami tahu bahwa Partai Coklat itu adalah kepolisian dan ASN. Udah belepotan aku ngomong. Ya, mau sampai kapan kalian kayak gitu? Dewasa lah bro. Dengarkan. Demokrat 2 kali jadi presiden, periode berikutnya dia nggak jadi apa-apa, nggak ada sakit hati tuh. Nggak ada sakit hati. Kan begitu. Golkar, ya, lihat Golkar 2004-2009 Golkar menjadi pemenang. Tapi coba lihat, dari mereka ada yang jadi presiden, ada yang sakit hati. 2004-2009 Golkar itu pemenang loh. Tapi nggak bisa jadi presiden, nggak sakit hati, nggak keluar-keluar, nggak ngadu-ngadu sama masyarakat, nggak nyalakan kepolisian. Ini khusus mereka itu buka forum coba. Orang ini lagi konferensi pers atau lagi bikin seminar. Kejahatan demokrasi di 5 provinsi. Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara. Sekalian dong bikin Bali sama Jakarta. Nanggung-nanggung. Karena menang, ya dibilanglah tidak ada kecurangan. Karena kalah dibilanglah kecurangan. Kalah apa? Coba dulu diselidiki itu. Katanya di Jakarta itu ada itu kertas suara yang sudah tercoblos nomor 3 kian. Periksa dulu itu nggak enak aku dengarnya jadinya. Udah senang aku mendengarkan kemarin itu Bapak Pramono Anung itu agak menang sama Bapak Rano Karno, agak senang ya kan, ya mungkin ini main bersih. Rupanya kedengaran kabar udah beredar di TikTok itu, sudah dicoblos ada beberapa surat suara. Yang pencoblosan gambar nomor 3. Tapi aku percaya kalau ini kurasa ya maaflah, mungkin ini propaganda. Saya tahu di situ juga ya kan. Saya tahu bahwasannya Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, tapi kandang bansos. Dan kandang parcok.
Itu yang pertama ya, udah diakuinya secara eksplisit bahwasannya Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng. Itu yang pertama. Tapi banyak dari mereka mengatakan apa? Bagaimanapun ceritanya kandang banteng tetap Jawa Tengah. Karena banteng dikeroyok dengan banyak sekali partai tetap menang. Banteng berdiri sendiri, PDIP berdiri sendiri, kita bisa dapat sekitar 40 sekian persen. Tapi sebelah sana gabungan dari beberapa partai. Kalau misalnya dibagi-bagi cuma 10%. Udah lah, nggak usah menghibur diri lah. Menghibur diri. Begitu juga di situ harus apa? Menghibur diri. Begitu juga di situ harus apa katanya? Kandang banteng sudah pindah dari Jawa Tengah ke Jakarta. Kok bisa kau pastikan itu di situ terus? Udah ganti kakak dia. Udah tukar kakak. Periksa dulu di Dukcapil. Cepat kali dari Jawa Tengah ke Jakarta. Periksa dulu kakaknya itu udah ganti belum? Udah masuk kakak Jakarta. Akui saja lah, kalau kalah ya kalah. Kenapa sih? Ya susah kali kalian mengakui kekalahan kalian sendiri. Nggak boleh begitu. Coba tiru dulu Vicky Prasetyo. Masa kalah sih Vicky Prasetyo? Vicky Prasetyo aja ngaku kalah. Masa kok nggak ngaku kalah, bikin malu aja. Ya, jadi sudah terbukti bahwasanya rakyat Indonesia masih lebih cinta kepada Jokowi daripada Megawati.